Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang kejadian bahagia akan mengubah energimu di minggu ini untuk zodiak Taurus. Oke, buat para Taurus ya, Taurus, mari kita lihat kira-kira ada kejadian bahagia apa aja buat kamu di minggu ini. Oke, dan seperti biasa tentunya kita akan tarik dulu energinya para Taurus di sini ya. Taurus. Sekali lagi. Oke, oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat Taurus ya. Yang pertama kita akan cek energi utama Taurus dulu di minggu ini, di minggu ke-1 ini kali teman-teman ya. Oke, di minggu ini aku lihat sih energi Taurus ada energi tentang perubahan, aksi, jernih, kestabilan ya. Terus juga ada energi semacam apa ya, ingin membuat sesuatu ini seperti terlahir kembali, restart kembali, dan energimu juga tentang hal-hal yang sifatnya harus settle gitu, baik itu tentang keputusan atau tentang pilihan yang dibuat ya. Energi kekecewaan juga ada di sini ya. Energi-energi tentang ketidakstabilan juga ada. Makanya di sini sepertinya Taurus itu juga nantinya akan cukup merasakan bahwa apapun di minggu pertama ini harus settle, biar semuanya jelas, biar tindakan bisa diambil, biar perubahan bisa dibuat kayak gitu. Terus yang kedua, kejadian bahagia apa sih yang akan terjadi sama Taurus di minggu pertama ini teman-teman ya? Ini tentang cinta sih, the lovers ya. Ada kebahagiaan. Ini berkaitan dengan cinta di dalam hidupmu ya. Ini sebuah pertanggungjawaban, keseimbangan, keharmonisan dalam cinta ya. Kehidupan percintaan sebenarnya nggak melulu dengan pasangan gitu ya. Cinta ini cinta kepada keluarga, orang-orang terdekat juga bisa. Jadi kejadian bahagia yang akan terjadi sama Taurus salah satunya memang tentang cinta di sini teman-teman. Dengan cinta ya. Cinta ini atau orang-orang yang kamu cintai terkadang bisa menginspirasi kamu, memotivasi kamu ya untuk menjadi seseorang yang lebih action lagi, lebih berkomitmen lagi, lebih punya kesatuan lagi ya, dan lebih merasa bahwa hidup ini punya pilihan gitu ya. Hidup ini punya pilihan, bukan kita itu harus terpaksa menerima keadaan. Itu kejadian bahagia buat Taurus di sini. Nah, dimana kamu dapat merayakan cinta di dalam kehidupanmu, karena ternyata cinta mungkin untuk sebagian orang beban gitu, tapi bagi Taurus ini mampu mengubah cinta dalam hidupnya menjadi sesuatu yang besar yang bisa menyokong Taurus untuk lebih maju gitu. Terus yang ketiga di sini, dari mana sih kejadian ini datang Taurus? Aku lihat kejadian ini datangnya dari keseimbangan gitu ya yang ada di dalam dirimu. Berkat kamu yang bisa menyeimbangkan dirimu, perasaanmu, beradaptasi secara cepat dengan situasi dan kondisimu ya, kamu ini juga mampu melakukan perubahan baik secara mendadak di dalam kehidupannya kamu ya, dan juga kamu yang mampu berargumentasi secara jelas ya dengan orang-orang tertentu, sehingga di sini kamu dapat menggunakan cinta itu sebagai kekuatan ya bagi dirimu, seperti itu ya. Tadi aku katakan orang-orang mungkin menganggap cinta itu beban kak, capek kak kalau bahas cinta-cintaan, tapi kalau Taurus enggak. Taurus ini mampu mengendalikan hatinya, perasaannya, dan membuat cinta itu menjadi suatu kekuatan bagi dia. Ini tuh jarang loh orang-orang bisa kayak gini ya, jarang banget. Kamu bisa membuat semua hal terlihat bahagia gitu. Kamu bisa merasakan apa yang membuat semua hal menjadi bahagia di dalam dirimu gitu, meskipun pada kenyataan di luarnya mungkin masih banyak hal yang mengecewakan tadi kan ya, tapi kamu bisa mengubah cinta menjadi suatu kekuatan. Keren banget. Nggak semua orang bisa ya. Terus yang keempat, siapa aja yang terlibat dengan kamu?
di minggu ini ya. Aku lihat di minggu ini yang akan terkait dengan Taurus ini sebenarnya nggak banyak orang yang terkait ya. Kamu hanya akan banyak terkait dengan dirimu sendiri ya. Jadi kenapa kamu hanya banyak terkait dengan dirimu sendiri, hanya banyak terlibat dengan dirimu sendiri? Karena di sini semuanya bermain dengan rasa dan pikiranmu ya. Kamu akan lebih banyak mendengarkan kata hatimu dalam membuat keputusan. Kamu juga di sini akan lebih banyak menuntut pikiranmu untuk berpikir lebih keras ya. Dan kamu juga akan lebih banyak untuk berkomunikasi dengan dirimu sendiri dalam menemukan keseimbanganmu ya, dan juga dalam menentukan prioritas dan keputusan yang akan diambil gitu. Jadi mungkin nggak banyak melibatkan tentang keluarga, teman dekat atau apa gitu, atau seseorang yang mungkin mau kayak ngasih dukungan secara emosional ke kamu, nggak ya. Kamu hanya lebih akan banyak terlibat malahan dengan hati nuranimu sendiri, kata hatimu sendiri gitu. Terus yang kelima di sini, Taurus, apa sih yang semesta sedang bawa untuk kamu di minggu ini? Aku lihat semesta sedang membawa hal-hal yang visioner terhadap kamu ya. Mungkin dari sisi pemikiran kamu ya. Di minggu ini kamu akan jauh lebih visioner ya. Terus juga semesta bisa membawakan kesuksesan kepada kamu. Kesuksesan yang bukan setengah-setengah, full di sini ya. Semesta juga membawa keberanian yang luar biasa, jiwa kepemimpinan yang begitu baik, energi-energi yang tak terduga ya, untuk kamu bisa lebih semangat lagi ya. Semesta juga membawa perubahan pergerakan buat kamu, tapi semesta juga terkadang menghadirkan sedikit masalah kecil ya, agar kamu itu jauh lebih kuat lagi. Tapi ya, dibalik itu semua semesta juga membawa kekuatan bagi kamu, power gitu, keinginan, keberanian, dan keinginan untuk bisa lebih maju dan lebih berkembang lagi kehidupanmu, seperti itu. Jadi semuanya sebenarnya berjalan dengan sangat strong, meskipun nanti akan ada konflik-konflik kecil, tapi percayalah itu semua akan membuat kamu jauh lebih kuat. Terus yang keenam ya, perasaanmu minggu ini seperti apa Kak Taurus? Perasaan Taurus, hal apapun pokoknya ya, untuk hal apapun kamu akan merasa hidup ini harus realistis Kak ya. Harus realistis, semua hal harus berjalan secara solid ya. Semua hal di sini harus berjalan dengan baik. Kita harus pinter Kak, kita harus steady Kak, kita harus provide untuk kehidupan kita sendiri Kak. Kita juga harus istilahnya bisa percaya kepada diri kita sendiri. Selain percaya sama orang lain, hal utama adalah harus bisa percaya kepada diri sendiri dan juga menjadi kepercayaan bagi orang lain ya. Dan di sini juga yang kamu rasakan bahwa selama kamu menjadi seseorang yang berkarakter baik, otomatis Tuhan juga akan pasti mendukung gitu ya, segala hal yang akan kamu usahakan ya. Karena orientasi kamu memang soal uang ya di minggu ini, aku melihat apapun akan kamu lakukan selama itu jalan yang baik akan kamu tempuh gitu ya, untuk bisa mendapatkan cuan dengan cara yang baik-baik juga gitu ya. Jadi kamu pun, kalau aku lihat, kalau soal uang biasanya orang kan halal, haram, hantam. Kalau kamu enggak, selama ini jalannya halal, maka akan kita tempuh gitu. Karena kita ini selain cari cuan di dunia ini, cari untung, kita juga harus punya good attitude gitu ya, good karakter. Agar apa? Agar orang mau kerja sama dengan kita, agar orang percaya dengan kita. Karena modal kepercayaan dan modal jadi dalam mencari cuan tidak hanya tentang dana ya, keberanian saja. Modal kepercayaan itu perlu agar orang mau berelasi dengan kita. Kejujuran itu perlu agar orang mau percaya dengan kita ya. Di sanalah cuan baru akan muncul. Nggak mungkin kita berusaha sendiri aja kan gitu. Terus yang selanjutnya lagi, yang ketujuh ya. Yang ketujuh, dampak jangka dekatnya apa buat Taurus Kak? Mungkin sih kamu akan lebih nyaman aja, lebih nyaman, lebih merasa bersyukur akan hidup ini gitu ya. After kehidupan kamu cukup sulit sebelumnya, setidaknya ini bisa menjadi healing buat kamu ya. Kejadian bahagia ini bisa menyembuhkan luka ataupun hari-hari sulit kamu sebelumnya. Terus yang ke-8, hal yang perlu dihindari oleh Taurus Kak di minggu ini apa ya? Kurasa hal yang perlu kamu hindari ya, untuk melakukan sesuatu dengan
terburu-buru gitu ya. Kalaupun memang ada perubahan secara mendadak, memang kamu bisa melakukannya, tapi di sini dalam merencanakan apapun jangan terburu-buru, karena sesuatu yang terburu-buru takutnya nggak mateng gitu dalam perencanaannya ya. Terus yang ke-9, pesan semesta untuk Taurus apakah? Pesannya buat kamu sih, tetap apa-apa di sini harus straight to the point, harus langsung ke tempatnya, jangan banyak basa-basi, jangan banyak main-main gitu ya. Kamu harus fokus terhadap hal-hal yang kamu gapai. Kamu harus bisa mendominasi, konsentrasi, raih kemenangan dengan kegigihan ya. Kamu harus punya tekad yang kuat, dan kamu harus bisa ataupun mampu untuk mengontrol kehidupanmu sendiri dan perasaanmu sendiri ya, karena kesuksesan itu adalah sesuatu yang bukan istilahnya kayak bukan sesuatu yang mudah untuk digapai. Oke. Terus yang ke-10, hasil akhir minggu ini gimana Kak buat Taurus? Hasil akhirnya sih kalau aku lihat terkadang masih ada ketakutan, kegelisahan, sesuatu yang masih belum bisa kamu kontrol di dalam pemikiranmu, kekhawatiranmu gitu ya, yang ada di kepalamu. Overthinking itu masih ada ya, tapi namanya hidup ya, kita harus berjuang, kita harus bisa melawan semua hal yang kamu istilahnya di sini mengganggu tadi di pikirannya kamu ini gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Taurus untuk ini semua ya. Di minggu ini itu ada Pisces, Gemini, Capricorn, Libra, Scorpio, Sagittarius, Cancer, Gemini lagi ya. Gemini itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.